Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pertama-tama segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa hadir di tempat yang kita cintai ini, sehingga kita bisa hadir atas penuh nikmatnya, tidak dalam keadaan panas-panas, dalam keadaan teduh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita berkah yang melimpah. Salat dan salam tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Pertama-tama insyaallah apel ini kita mulai dengan bacaan tilawah Quran yang insyaallah dibacakan oleh kelas 9 yaitu Farid. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Waz-zariyati zarwa, fal-hamilati wiqra, fal-jariyati yusra, fal-muqassimati amra. Innama tu'aduna lasadiq wa inna ad-dina lawaqi'. Was-samaa'i dhatil hubuq. Innakum lafi qawlin mukhtalif. Yufaqu anhum man ufik. Qutilal qarrasun alladzina hum fi ghamratin sahun yas'aluna ayyana yaumuddin yaumahum 'alan nari yuftanun dhuqu fitnatakum hadzal ladzi kuntum bihi tastajilun innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun akhizina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahjaun wa bil ashari hum yastaghfirun. Baik, jazakumullah khairan katsiran kepada Farid. Semoga kita semua mendapatkan pahala atas bacaan dari Farid. Untuk sesi selanjutnya kita akan mulai inti dari apel tausiah, yaitu mendengarkan pepatah nasihat-nasihat yang akan disampaikan oleh kepala sekolah kita Ustadz Abu Syamil hafizahullah taala. Ustaz Sarinal, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya hormati Dewan Guru MTS SMA An-Najah rahimakumullah. Kemudian yang saya cintai dan saya banggakan para santri dan santriwati MTS SMA An-Najah rahimakumullah wa ra'akum wa hafizakum. Pada pagi yang berbahagia ini kembali kita semua berkumpul untuk melanjutkan perjuangan kita dalam talabil ilm. Mudah-mudahan ini adalah perjuangan yang diberkahi dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringan dengan salam senantiasa kita sanjungkan buat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya harapkan diperhatikan ya, tidak ada yang ngobrol, tidak ada yang bercanda, serius mendengarkan, karena yang akan saya bacakan adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis Rasulullah sallam, dan juga ucapan-ucapan para ulama. Para santri dan santriwati rahimakumullah, ada suatu ibadah yang sangat agung dalam agama kita, agama Islam, yaitu khasyatullah bil ghaibi, yaitu ada rasa takut dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala di saat kita sendirian. Ini disebut dengan khasyatullah bil ghaibi. Ada rasa takut untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk berbuat dosa di saat kita sendirian, di saat tidak ada orang lain yang menyaksikan kita, di saat tidak ada orang yang mengawasi dan memperhatikan kita. Ini adalah ibadah yang agung. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim menerangkan tentang ibadah yang agung ini.
merasa takut kepada Allah di saat sendiri, di saat tidak ada orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb mereka di saat dia sendiri, tidak dilihat oleh orang lain, lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Bagi mereka ada ampunan dan pahala yang besar, pahala yang tidak terhingga dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang tersebut memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, memperoleh pahala yang besar, ganjaran yang besar dari Allah Subhanahu wa taala? Karena mereka memiliki suatu amal yang sulit untuk dikerjakan oleh manusia, yaitu khasyatullah bil ghaib. Dia takut kepada Allah untuk melakukan dosa, melakukan maksiat, melakukan pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala di saat dia sendiri. Ibadahnya yang luar biasa, tidak semua orang bisa melakukan. Kalau ketika bersama orang lain, rata-rata manusia adalah orang-orang yang taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di saat sendirian, tidak ada orang yang mengawasi. Di saat itulah keimanan kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah benar-benar takut kepada Allah atau tidak? Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib, fabashshirhu bimaghfirati wa ajrin karim." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya memberikan peringatan kepada orang-orang yang mengikuti petunjuk Al-Qur'anul Karim, wa khasyar rahmana bil ghaib, dan dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala di saat tidak ada orang. Hidayah, petunjuk yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu akan bermanfaat bagi orang yang beriman kepada Al-Qur'an dan bagi orang yang senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun tidak ada orang yang mengawasinya. Fabashshirhu bimaghfirati wa ajrin karim. Kata Allah Subhanahu wa taala, berikan kabar gembira kepada orang itu dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan pahala yang besar, ajrin karim, pahala yang mulia dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwasanya orang yang takut kepada Allah bermaksiat ketika tidak ada orang lain yang melihatnya, Allah sediakan ampunan baginya atas dosa-dosa yang dilakukannya, dan Allah sediakan pahala yang mulia baginya, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang surga, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Allah dekatkan surga kepada orang-orang yang bertakwa, yang mengerjakan perintah Allah, yang menjauhi larangan Allah, ghaira ba'id. Surga tersebut tidak jauh dari orang-orang yang bertakwa tersebut. Haza ma tu'aduna likulli awwabil hafiz. Inilah yang dijanjikan bagi setiap orang yang senantiasa bertobat kepada Allah, lagi menjaga aturan-aturan dan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, di mana setiap perintah Allah dia kerjakan, larangan Allah dia tinggalkan. Siapa orang yang disebut dengan awwabil hafiz? Orang yang senantiasa bertobat dan menjaga hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan secara khusus, man khasyar rahmana bil ghaibi wa jaa'a biqalbin munib, yaitu orang yang takut kepada Allah di saat dia sendiri, tidak ada orang lain bersamanya, tidak ada orang lain di sekitarnya, tapi dia takut bermaksiat kepada Allah saat itu. Itulah dia yang disebut dengan awwabil hafiz, orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah dan senantiasa menjaga hukum Allah Subhanahu wa taala. Man khasyar rahmana bil ghaib, orang yang bertakut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala meskipun tidak ada manusia melihatnya. Wa jaa'a biqalbin munib, dan dia datang kepada Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat dengan hati yang senantiasa bertaubat dari setiap dosanya. Oleh sebab itu, karena ibadah ini, yaitu merasa takut kepada Allah di saat sendiri, yang merupakan ibadah yang agung dalam agama kita. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sering berdoa kepada Allah agar dianugerahi rasa takut bermaksiat kepada Allah saat sendiri. Oleh sebab itu Rasulullah SAW di antara doa beliau, Allahumma inni as'aluka khasyataka bil ghaibi wasyahada. Allahumma inni as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahada. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada Engkau rasa takut bermaksiat ketika dilihat oleh orang lain maupun ketika sendirian. Nabi SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah karuniakan kepada beliau rasa takut bermaksiat ketika sendiri ataupun ketika dilihat oleh orang lain. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menjanjikan
2 surga bagi orang yang takut akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dia takut bermaksiat karena dia tahu Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk mengiqabnya, untuk mengazabnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Waliman khafa maqama rabbih jannatan." Bagi orang yang takut nanti akan dihadapkan kepada Allah, dihisab, diperhitungkan setiap tindak tanduknya, gerak-geriknya, perbuatannya, tingkah lakunya. Orang yang takut bermaksiat karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasinya, dia akan memperoleh 2 surga dari Allah Subhanahu wa taala. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi orang yang takut akan kebesaran Allahnya, Allah Subhanahu wa taala, kebesaran Tuhannya, sehingga dia menahan diri dari melakukan berbagai macam maksiat, dia akan memperoleh 2 surga dari Allah Subhanahu wa taala. Karena agungnya ibadah ini, ibadah takut bermaksiat saat sendirian, Allah Subhanahu wa taala kisahkan kepada kita dalam Al-Qur'anul Karim. Kisah Nabi yang mulia Yusuf alaihi salam, seorang nabi yang mulia, di mana karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tahan dirinya dari melakukan maksiat. Kita bisa baca kisahnya dalam surat Yusuf, di mana saat itu Imra'atul Aziz, istrinya penguasa Mesir, menggoda Nabi Yusuf untuk melakukan perzinaan. Tapi Nabi Yusuf alaihi salam, dia karena takut kepada Allah, dia berusaha untuk menjauhi ajakan tersebut. Yang mengajaknya bukan orang sembarangan, istrinya raja, orang terpandang, cantik, kaya raya, dan dia yang mau. Nabi Yusuf pun masih muda dan berada di negeri asing, bukan di negerinya, di tempat yang sepi. Tapi Nabi Yusuf alaihi salam, dia berusaha untuk mempertahankan keimanannya. Dan Allah SWT puji kedudukan Nabi Yusuf alaihi salam dalam Al-Qur'anul Karim. Ketika banyak godaan untuk melakukan maksiat, melakukan dosa, lalu kita berjuang untuk melawannya dengan keimanan yang ada dalam diri kita, maka di situ Allah Subhanahu wa taala akan menjadi, akan mencintai kita. Dan di antara bentuk ujian Allah Subhanahu wa taala di saat seseorang sendiri adalah mudahnya dia melakukan maksiat. Kalau dia bisa melewati ujian tersebut, maka dia menjadi hamba yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saat kita sendiri, kemudian saat itu berbagai macam fasilitas, berbagai macam sebab untuk melakukan maksiat mudah depan mata kita, lalu kita berhasil menghadapi godaan tersebut, maka kita akan jadi hamba yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala terangkan tentang orang-orang yang berhaji. Di antara hukum yang tidak boleh dilakukan oleh orang-orang yang berhaji adalah dia tidak boleh membunuh hewan darat, hewan buruan darat. Entah itu kambing, rusa, burung dan sebagainya. Dia tidak boleh bunuh setelah dia ihram. Tetapi di antara bentuk ujian Allah adalah ketika orang sudah ihram, dalam kelaparan, dalam perjalanan, hewan-hewan yang tadinya liar jinak menghampiri orang-orang yang sedang ihram ini. Mereka tidak boleh untuk menangkapnya dalam keadaan lapar, tapi hewan-hewan itu datang kepadanya. Burung dan hewan-hewan darat datang menghampiri orang tersebut. Tidak ada mungkin orang lain yang melihatnya, tetapi kalau orang beriman, karena ini larangan Allah Subhanahu wa taala, dia tetap patuh kepada larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu la yabluwannakumullahu bisyai'in minas saidi tanaluhu aydikum wa rimahukum liya'lamallahu man yakhafuhu bil ghaib." Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menguji kalian dengan sedikit dari hewan buruan. Tanaluhu aydikum, yang bisa kalian tangkap dengan tangan kalian. Warimahukum, bisa kalian tombak karena saking dekatnya. Liya'lamallahu man yakhafuhu bil ghaib, supaya Allah mengetahui siapa yang takut kepadanya di saat tidak ada orang lain. Faman ya'tada ba'da zalika falahu azabun alim. Barang siapa yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala ini setelah dia mengetahuinya, falahu azabun alim, bagi dia azab yang pedih. Saat kita sendirian, saat tidak ada orang lain, di kamar kita, di tempat yang sepi, atau di saat kita berada di negeri orang, tidak ada yang kenal dengan kita, maka di saat itu kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa ujiannya? Allah mau uji kita, apakah kamu tetap bertakwa dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala,
atau kamu mau melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu orang yang bertakwa dia senantiasa takut kepada Allah, takut melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala, karena dia tahu kalau dia melanggar Allah sediakan baginya siksaan yang pedih. Ya, untuk apa Allah menguji kita? Liya'lamallahu man yakhafuhu bil ghaib. Karena Allah ingin tahu siapa yang benar-benar takut kepada Allah, siapa yang benar-benar patuh dan taat kepada Allah. Allah ingin tahu itu. Ya, bukan karena ingin menyusahkan, tapi Allah ingin tahu apakah kita benar-benar takut kepada Allah atau kita hanya sebatas orang-orang yang mengakui takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bermaksiat di saat tidak dilihat oleh orang lain, itu kedudukannya luar biasa dalam agama kita ini. Rasulullah SAW bersabda tentang 7 orang yang akan Allah naungi pada hari kiamat. Di antara 7 orang yang akan Allah naungi pada hari kiamat tersebut, di mana tidak ada naungan pada hari itu, tidak ada pelindung seperti ini pada hari kiamat kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara yang Allah akan lindungi itu? Yang kelima kata Rasulullah SAW, wa rajulun da'athu imra'atun zatu mansibin wa jamalin ila nafsiha faqala inni akhafullah. Yaitu seorang laki-laki yang diajak oleh seorang wanita untuk melakukan hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu laki-laki tersebut dan wanita tersebut cantik, berpangkat, berkedudukan. Kata laki-laki tersebut, inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Saya takut kepada Allah. Ya, dia tidak mau melakukan maksiat, sehingga Allah Subhanahu wa taala balasi dia pada hari kiamat dengan balasan yang luar biasa. Allah naungi dia pada hari kiamat di saat orang-orang lain kepanasan, di saat matahari dekat kepada manusia, tapi ada orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bermaksiat padahal tidak dilihat oleh orang lain, padahal kesempatan ada, tapi dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak mau melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah ganjari dia dengan ganjaran yang besar. Dan tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Inilah dia ibadah yang besar yang sepatutnya bagi kita semua menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam diri kita, sehingga tidak mudah bagi kita bermaksiat. Kita hari ini hampir semuanya pegang HP, dan di HP itu semuanya ada handphone. Ada yang baik, ada yang buruk. Ketika di kamarnya masing-masing, mungkin dia tergoda untuk melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk melakukan percakapan dengan orang-orang yang tidak boleh, ya. Dia melakukan percakapan dengannya, atau untuk chat dengan lawan jenis dan sebagainya. Kalau dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia hentikan, maka disitulah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran yang besar kepadanya. Dan ingat satu lagi, bahwa rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala di saat tidak ada orang melihatnya bukan hanya terkait dengan tarkul ma'asi, bukan hanya terkait dengan meninggalkan maksiat, tapi terkait juga dengan fi'lut ta'at, melakukan ketaatan-ketaatan. Karena banyak manusia kalau di hadapan orang lain ketaatannya luar biasa, solatnya, tilawahnya, sedekahnya dan sebagainya luar biasa, tapi ketika sudah sendirian dia tidak lakukan lagi ketaatan-ketaatan tersebut. Dia tidak lakukan lagi ibadah-ibadah yang biasa dia kerjakan di hadapan orang lain. Ini juga bukan orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala saat sendirian. Kalau orang takut kepada Allah di saat dia sendirian, maksiat dia jauhi, ketaatan dia lakukan. Oleh sebab itu, ulama mendefinisikan al-ihsan sebagaimana hadis Rasulullah SAW ditanya oleh Jibril, mal ihsan? Apa itu ihsan? Kata Jibril, anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu adalah kamu beribadah kepada Allah seolah-olah Allah melihatmu, sedang ada di hadapanmu, melihatmu. Kalau tidak, maka sadari oleh kamu bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat kamu. Anta budallah ka'annaka tarah, bahwa kamu beribadah kepada Allah seolah-olah Allah ada di hadapanmu, kamu lihat. Kalau tidak demikian, maka sadari oleh kamu bahwa Allah SWT senantiasa melihatmu. Kita ingat bahwa di antara nama Allah adalah Ar-Raqib, yang maha mengawasi, As-Sami', maha mendengar, Al-Basir, maha melihat. Rasakan dan sadari dalam hati kita
bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi setiap tindakan kita ini, baik ketika kita bersama orang lain ataupun ketika kita sendiri. Jangan kita lupa bahwa saat kita sendiri Allah Subhanahu wa taala juga mengawasi kita. Wa kana Allahu 'alaikum raqiba. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memantau kalian, melihat kalian, memperhatikan kalian. Tidak ada yang lewat dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lupa pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita melakukan maksiat saat kita sendirian, dan jangan lupa abai melakukan ketaatan saat kita sendirian. Tahan diri kita dari melakukan maksiat, apalagi pada zaman sekarang ini di mana maksiat membanjiri negeri kita ini, dari negeri-negeri kafir. Segala macam maksiat yang mereka lakukan diimpor ke negeri kita ini, diikuti oleh orang Islam. Harusnya kita orang Islam punya ketahanan, tidak mudah terpengaruh oleh budaya-budaya asing yang destruktif, yang menghancurkan negeri kita ini. Ada S-Line yang datang dari Korea Selatan, di mana ada garis-garis aplikasi yang mengatakan bahwa garis-garis itu menunjukkan berapa banyak dia sudah melakukan perzinahan. Orang-orang kafir itu tidak ada di kamus mereka istilah haram. Mereka boleh melakukan apa saja selama itu tidak mengganggu orang lain. Antahur malam tadur, kamu bebas selama enggak mengganggu orang lain. Tapi kita orang Islam punya istilah halal, punya istilah haram. Tidak semua yang datang dari luar itu boleh kita ikuti. Mereka bangga dengan perzinahan, tapi dalam agama kita itu adalah salah satu dosa besar. Kita harus hati-hati dari budaya-budaya seperti ini, karena dia akan menghancurkan kita, menjauhkan kita dari agama kita, dari Tuhan kita, dari Al-Quranul Karim, dari budaya kita sebagai orang Islam. Oleh sebab itu kita senantiasa belajar mempertahankan diri kita dan mempertahankan identitas kita sebagai seorang muslim. Orang muslim dia punya konsep sendiri, dia punya aturan sendiri yang dia harus bangga dengan aturan tersebut, sehingga tidak mudah untuk dipengaruhi oleh orang lain. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dari segala macam asyurur wal ma'asi wal zunub wal mukhalafat, dari segala macam keburukan, pelanggaran dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan pada Ustaz Rinal yang telah membawakan nasihat-nasihat yang cukup penting, yaitu muraqabatullah, yaitu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.